Contoh soal yang pertama, soalnya adalah Amin memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Kita coba jawab. Nah, pada sebuah koin itu terdapat 2 sisi atau 2 muka. Sisinya itu adalah angka dan gambar. Misalkan A adalah angka dan G adalah gambar. Maka ruang sampel untuk pelambungan 2 buah koin adalah AG jika koin pertama muncul angka dan koin kedua muncul gambar. Kemudian AA jika koin pertama muncul angka dan koin kedua muncul angka. Ketiga itu GA jika koin pertama muncul gambar dan koin kedua muncul angka. Dan terakhir itu GG jika koin pertama muncul gambar, koin kedua juga muncul gambar. Maka jumlah ruang sampelnya adalah atau NS-nya sama dengan 4. Banyaknya titik sampel muncul gambar di kedua koin, atau koin satu muncul gambar dan koin kedua muncul gambar, atau disingkat GG adalah 1. Dari 4 yang tadi itu GG-nya yang 1, maka NA atau banyaknya kejadian A adalah sama dengan 1. Jika sudah diketahui NA-nya dan NS-nya, maka kita bisa menghitung peluang muncul gambar pada kedua koin. Nah, rumusnya itu untuk peluang kejadian A atau PA sama dengan NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 4. Maka PA-nya adalah 1/4. Jadi peluang muncul keduanya gambar adalah 1/4. Soal yang kedua, dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 6? Kita jawab. Nah, pada tabel ini itu memperlihatkan banyaknya titik sampel atau ruang sampel pada pelambungan 2 dadu. Ruang sampel dari pelambungan 2 dadu ini berjumlah 36. Nah, setelah diketahui ruang sampelnya, kita cari banyaknya NA atau banyaknya kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 6. Nah, kita lihat di tabel yang berjumlah 6. 1 tambah 5, 6, kemudian 2 dengan 4 juga 6, 3 dengan 3, kemudian 4 dengan 2, terakhir 5 dengan 1. Nah, kejadian jumlah kedua mata sama dengan 6 adalah 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Maka jumlah NA sama dengan 5. Setelah diketahui NA sama dengan 5 dan NS sama dengan 36, kita bisa cari peluangnya menggunakan rumus NA per NS. NA-nya sama dengan 5, NS-nya sama dengan 36. Maka peluang kejadian muncul jumlah mata dadu sama dengan 6 adalah 5/36. Contoh soal yang ketiga, sebuah kantong berisi 10 buah kelereng yang terdiri dari 3 kelereng kuning dan 7 kelereng hijau. Berapakah peluang mengambil 3 kelereng hijau sekaligus? Nah, untuk pengambilan secara acak, cara menghitung NA dan menghitung NS kita menggunakan rumus kombinasi. Yang pertama, kita akan menentukan NA. NA-nya itu adalah mengambil 3 kelereng hijau dari 7 kelereng hijau. Jadi banyak cara mengambil 3 kelereng hijau dari 7 kelereng hijau adalah 7C3.
kita gunakan rumus kombinasi, maka menghasilkan 7C3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 7 kurangi 3 faktorial. Kita uraikan. Berarti 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, yang 7 faktorialnya diuraikan jadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per yang 3 faktorial diuraikan jadi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Untuk mempermudah, yang 4 faktorialnya bisa kita coret supaya tidak panjang. Jadi 4 faktorial pada pembilang dengan 4 faktorial pada penyebut dicoret. Artinya dibagi 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 1. Maka yang tersisa tinggal 7 dikali 6 dikali 5. Kemudian 3 dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2 itu sama dengan 6. Pada pembilang juga ada 6, maka bisa kita coret. 6-nya coret dibagi menghasilkan 1. Jadi tinggal 7 dikali 5 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 7 dikali 5. 7 kali 5 itu sama dengan 35. Maka Na-nya adalah 35. Kemudian kita menentukan banyaknya ruang sampel. Ruang sampel adalah banyaknya cara mengambil 3 kelereng dari jumlah seluruh kelereng yang ada pada kantong. Jumlah seluruh kelereng yang ada pada kantong itu adalah 10, berarti kita tentukan banyak cara mengambil 3 kelereng dari 10 kelereng. Jadi NS sama dengan 10C3. Kita hitung lagi menggunakan rumus kombinasi. 10C3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 kurangi 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 10 faktorial per 3 faktorial. 10 kurangi 3 adalah 7, berarti 7 faktorial. Nah, yang 7 faktorialnya nanti bisa kita coret dengan cara menguraikan 10 faktorial sampai dengan 7 faktorial. Jadi 10 dikali 9 kali 8 kali 7 faktorial supaya tidak panjang, per 3 faktorialnya diuraikan. 3 kali 2 kali 1 dikali 7 faktorial. Tadi 10 kurangi 3 faktorial itu 7 faktorial. Kemudian kita coret 7 faktorialnya. 7 faktorial bagi 7 faktorial sama dengan 1. Nah, yang 8 dibagi 2 bisa dibagi, di atas pembilangnya ada 8, di penyebutnya ada 2, jadi 8 bagi 2 kita ganti jadi tinggal 4. Kemudian 9 dibagi 3, 9 dan 3 kita coret ganti jadi 9 bagi 3 adalah 3. Jadi menghasilkan atau sama dengan 10 dikali 3 dikali 4, hasilnya 120. Maka banyaknya ruang sampel adalah 120. Setelah diketahui Na sama dengan 35 dan NS sama dengan 120, kita gunakan rumus peluang. PA sama dengan Na per NS. Na-nya 35, NS-nya 120. Maka peluangnya adalah 35 per 120. Nah, selagi masih bisa diperkecil atau disederhanakan, kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 5. Jadi 35 bagi 5, 7, 120 bagi 5, 24. Jadi peluangnya adalah 7 per 24 untuk peluang terambil 3 kelereng hijau sekaligus.